Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah kelas 8 yang Bapak banggakan. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, di pertemuan pertama ini di semester kedua, kita akan membahas tentang bab 6 ya. Untuk pertemuan pertama bab 6 yaitu tentang Pitagoras. Nanti untuk Pitagoras ini Bapak bikin 3 bagian ya, 3 video bagian ya, bagian part 1, part 2 dan part 3. Oke, di kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Silakan persiapkan alat tulisnya ya. Nanti silakan ditulis materinya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Lanjut. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Oke, kata kuncinya yang kita harus pahami. Yang pertama, akar kuadrat. Nah, akar kuadrat apa sih? Kemudian hipotenusa, lalu segitiga siku-siku, kemudian ada triple Pitagoras. Ini yang harus kita kuasai ya. Oke. Peta konsep. Nah, ini ya. Pertama, teorema Pitagoras. Ada menemukan teorema Pitagoras. Ya, ini rumusnya Pitagoras. Kemudian cara penggunaan teorema Pitagoras. Lalu ada menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya, kemudian menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, yang terakhir yaitu penerapan teorema Pitagoras. Yang pertama, menemukan teorema Pitagoras. Kemudian penggunaan teorema Pitagoras. Lalu menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Kedua, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Oke, kita mulai ya. Pengertian. Baik, kita mulai ya. Pengertian Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, ini ya rumusnya ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini rumus yang digagas dari Pitagoras. Oke, menemukan teorema Pitagoras atau membuktikan teorema Pitagoras. Untuk menemukan atau membuktikan teorema Pitagoras, mari sobat simak gambar berikut. Jika kita punya sebuah segitiga siku dengan sisi A, B, dan C. Ini ada segitiga A, B, dan C ya. Kemudian akan berlaku A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dalam teorema yang dikemukakan oleh Pitagoras, sisi C-nya ini C ini. C-nya adalah sisi miring atau yang disebut hipotenusa. Maka C ini adalah patokannya, yaitu sisi miring. Sisi miring disebut sisi hipotenusa. Ya, ini rumusnya ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2.
atau C pangkat 2 nya di depan sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke. Menemukan teorema Pythagoras. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A ditambah luasan persegi dari panjang sisi B sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus teorema Pythagoras. Oke, simak videonya. Oke, siap gambarnya ya. Nah, ini luasan sisi C pangkat 2, ini luasan A, dan ini luasan B, persegi B. Sini kita ketahui adalah luasan dari sisi miring. Ya, sisi miring atau hipotenusanya yaitu C. Kemudian yang ini adalah A pangkat 2, sisi tegak. Ini adalah sisi alas. Maka dengan melihat gambar tersebut dapat kita simpulkan jika mencari C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dijumlah B pangkat 2. Berarti untuk mencari C yaitu B ditambah dengan A, maka hasilnya dapat C. Itu ya. Oke. Kemudian menemukan teorema Pythagoras. Oh, yang tadi ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari A pangkat 2 seperti apa? Berarti untuk mencari A pangkat 2 yaitu sisi C, sisi miring dikurang sisi B. Nah, kan ini ya. Berarti A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kalau mencari sisi tegaknya, sisi miring yang dikurang ya, bukannya sisi alas ya. Sisi miring dikurang sisi alas. Lalu untuk mencari sisi alasnya gimana? Yaitu sisi miring dikurang sisi tegak. Berarti B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Oke, seperti ini ya konsepnya ya untuk teorema Pythagoras ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke, penggunaan teorema Pythagoras. Oke, sekarang kita gunakan rumus tadi ya. Rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Baik, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, ingat-ingat dulu ya tentang pangkat. Pangkat 1 pangkat 2 yang artinya 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Dan kalau 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalau 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan seterusnya gitu ya. Berarti pangkat itu perkalian yang berulang. Kalau 10 pangkat 2 berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Ini untuk pangkat. Kalau akar kuadrat gimana? Nah, ini dia. Akar kuadrat 1 adalah 1 karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Akar kuadrat 4 sama dengan 2 karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Akar kuadrat 9 itu sama dengan 3 karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Akar kuadrat dari 16 yaitu hasilnya 4 karena 4 dikali 4 hasilnya 16. Akar kuadrat dari 25 yaitu dapat 5 karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Akar kuadrat dari 36 yaitu dapat 6 ya karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Inilah ya pangkat dan akar kuadrat. Kita ingat lagi ya, jangan sampai lupa. Baik, kita lanjut. Menghitung panjang salah satu sisi. Baik, kita lanjut ya. Menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Contoh, dengan menggunakan dalil teorema Pythagoras, tentukan nilai X, Y, dan Z pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar A, B, dan C. Oke, penyelesaian.
Yang pertama, gambar yang pertama, di sini sisi miringnya adalah X ya. Berarti X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Berarti kalau mencari sisi miring itu dijumlah ya. Oke, Pak boleh nggak 6 ditambah 8? Kan kalau ini 8 tambah 6 boleh. Boleh dibolak-balik kalau ini ya, nggak apa-apa ya. Berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Oke, 8 pangkat 2 hasilnya 64. 6 pangkat 2 hasilnya 36. Maka 64 ditambah 36 adalah 100. Lalu karena di sini masih pangkatnya kita ubah menjadi akar. Kita pindah ruaskan ya menjadi akar ya. Jadi X-nya ini sendiri ya, tidak memiliki pangkat. Lalu akar 100. Akar kuadrat dari 100 adalah 10. Jadi sisi X ini adalah 10 cm. Jadi panjang sisi X adalah 10 cm. Kita lanjut yang ke B. B itu ini bukan sisi miring ya. Ini adalah sisi alas. Berarti kalau mencari sisi alas itu sisi miring dikurang sisi tegak. Sisi miringnya 55 dan sisi tegaknya 3. Berarti 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 dapat 25, 3 pangkat 2 hasilnya 9. 25 dikurang 9 hasilnya 16. Kemudian Y pangkat 2 nya pindah ruas menjadi akar. Berarti akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi panjang sisi Y adalah 4 cm. Ya. Nah, yang C sama ya. Oh, yang C ini sisi miring. Oh, yang Z. Baik, sekarang yang Z ya. Nah, yang Z ini sama dengan yang A, yaitu sisi miring. Berarti sisi-sisinya harus kita jumlah. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16, 5 pangkat 2 hasilnya 25. 16 ditambah 25 hasilnya yaitu hasilnya 41. Oh ya. Udah Bu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya, yang Z ya. Yang Z itu ini sama dengan yang A ya. Z itu adalah sisi miring. Jika mencari sisi miring adalah jumlahkan sisi-sisi tegaknya. Oke, berarti Z pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 4 pangkat 2 didapat 16, 5 pangkat 2 didapat 25. Ya. 16 ditambah 25 hasilnya 41. Jadi Z pangkat 2 nya pindah menjadi akar. Berarti akar 41. Akar 41 adalah 6,4 ya. Karena akar 41 ini tidak bulat ya, tapi 6,4. Jadi panjang sisi Z adalah 6,4. Seperti itu ya. Oke, sekarang Bapak mau bahas tentang cara mudah mencari akar kuadrat ya, kalau tidak bulat. Ini caranya ya. Misalkan akar 31 sama dengan untuk mencari akar 31, cari akar yang mendekati akar 31, yaitu akar 25. Karena akar 25 hasilnya 5 ya. Kalau 6 36 berarti lebih. Berarti pakai yang 25. Berarti akar 25 adalah dapat 5. Kemudian 5 ditambah berapa? Kemudian yang ditambahnya adalah selisihnya. Selisihnya berapa nih? 31 ditambah 25. Selisihnya yaitu 6. 31 dikurang 25 dapat 6. Kemudian yang bawahnya yaitu dari perkalian hasil ini ya. 5 dikali 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Maka dapatlah 6 per 10. Maka 5 ditambah 6 per 10 sama dengan, atau 6 dibagi 10 ya. 6 bagi 10 berapa sih? Nah, 6 dibagi 10 nggak bisa, minjem
0, maka sini koma. Lalu 60 dibagi 10 dapat 6. 6 dikali 10 60. 60 dibagi 60 dikurang 60 hasilnya kosong. Maka dapatlah 0,6 untuk 6/10 ini ya. Nah, maka 5 ditambah 0,6. 0,6 dari mana? Dari 6/10. 5 ditambah 0,6 hasilnya 5,6. Jadi akar dari 31 adalah 5,6. Ini ya caranya untuk mencari sebuah nilai akar kuadrat yang tidak bulat. Oke, contoh lagi. Akar 41. Akar 41 kita cari akar yang mendekati 41. Akar berapa? Akar 6, karena 6 akar 36 ya. Akar 36 karena 6 kali 6 36. Kalau misal kita pakai 7 yaitu 49. 7 kali 7 49. Berarti lebih ya. Lebih dari 41. Jangan, kita ambil yang mendekati. Yang mendekati yaitu 36. Maka akar 36 dapat 6, kemudian ditambah cari selisihnya. 41 dikurang 36, selisihnya 5. Maka kemudian penyebutnya berapa? 6 dikali 2. Yang penyebutnya ini selalu dikali 2 ya. Dengan hasilnya ini ya. 6 kali 2 12. Berarti 5/12. Kita cari 5/12 berapa sih? 5 dibagi 12 tidak bisa, pinjam 0, maka jadi 50. 50 dibagi 12 dapat 4. 4 kali 12 48, dikurang dapat sisa 2. Maka taruh lagi koma 20, kemudian 20 dibagi 12 dapat 1, dapat 20 dibagi 12 dapat 8. Nah, dan seterusnya ya. Kita ambil 2 angka saja. Nah, kita ambil 2 angka saja. Berarti cukup 2 angka di belakang koma ya, kita ambilnya ya. Berarti kalau di sini dilanjut terus gitu ya, tidak habis-habis ya. Maka di sini 6 ditambah 0,41. 6 ditambah 0,41 hasilnya 6,4. Sama ya dengan hasil yang tadi ya, 6,4. Insyaallah bisa ya. Nah, maka akar 41 adalah 6,4. Kita lanjut. Nomor 2, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Jika sisi miring sama dengan jumlah sisi-sisi lainnya, atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 disebut segitiga siku-siku. Sekarang kita menentukan jenis segitiga ya, dari sisi-sisi yang sudah diketahui. Contoh soal. Sebuah segitiga panjang sisinya berurutan 5, 12, dan 13. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Oke, kita jawab ya. Kalau siku-siku itu ini ya, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kita tentukan C-nya yang mana? C-nya itu pasti yang besar ya, karena C-nya yang paling panjang, karena sisi miring, berarti 13. Berarti 13 ya. Kemudian A-nya boleh 5, boleh juga 12, bebas ya gitu ya. Yang penting patokannya adalah sisi miringnya yang paling terbesar, C-nya ini ya, yang paling terbesar 13. Berarti 13 pangkat 2 titik-titik 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Kita akan mencari tahu ini titik-titiknya ini apa, lebih besar, sama dengan, atau kurang dari. Oke. 169. 13 pangkat 2 hasilnya 169, 5 pangkat 2 hasilnya 25, 12 pangkat 2 hasilnya 144. 25 ditambah 144 hasilnya 169. Berarti sama ya, 169 sama dengan 169. Nah, sama dengan. Oke, kalau sama dengan, dia adalah segitiga siku-siku. Jadi segitiga tersebut
merupakan segitiga siku-siku karena C pangkat 2 sama dengan dari penjumlahan sisi-sisinya. Seperti itu ya untuk segitiga siku-siku. Next, kita lanjut. Oke. Masih sama menentukan segitiga ya. Jadi segitiganya. Nah, sekarang ini segitiga tumpul. Jika sisi miring lebih dari jumlah sisi-sisi lainnya atau C pangkat 2 lebih besar dari jumlah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka ini disebut segitiga tumpul. Berarti C-nya harus lebih besar untuk mendapatkan segitiga tumpul. Sebuah segitiga panjang sisinya berurutan 5 cm, 7 cm, 9 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kita jawab ya. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama adalah kita cari sisi miringnya. Sisi miringnya ialah yang terbesar. Yang terbesar berapa? 5, 7, atau 9? Tentu saja 9 ya. Berarti C-nya 9 pangkat 2, A-nya 5 pangkat 2, dan B-nya 7 pangkat 2. 9 pangkat 2 hasilnya 81. 5 pangkat 2 hasilnya 25, dan 7 pangkat 2 hasilnya 49. 25 ditambah 49 hasilnya 74. 81 dengan 74 lebih besar atau lebih kecil? Karena 81 lebih besar dari 74. Kalau lebih dari, maka dia adalah segitiga tumpul. Jadi segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Ya, ini adalah segitiga tumpul ya. 5, 7, dan 9 itu merupakan segitiga tumpul. Karena sudah kita buktikan bahwa sisi miringnya lebih besar daripada jumlah kedua sisinya. Kita lanjut. Yang ketiga sekarang, yaitu segitiga lancip. Bagaimana kedudukan segitiga lancip? Jika sisi miringnya kurang dari jumlah sisi-sisi lainnya. Nah, kurang dari ya. Kalau tadi, kalau tumpul lebih dari. Kalau segitiga lancip, kurang dari. C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 disebut segitiga lancip. Oke, kita lihat contohnya. Nah, sebuah segitiga panjang sisi-sisinya berurutan 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Oke, kita lihat ya. Langkah pertama apa? Kita cari hipotenusanya atau sisi miring. Sisi miring cari yang terbesar. Mana yang terbesar? 4 kah? 5 kah? Atau 6 kah? Oh, berarti sisi terbesarnya adalah 6. Berarti hipotenusanya 6. Berarti C-nya 6 nih. Kemudian A-nya kita pakai 4 dan B-nya kita pakai 5. Guys, kita setelah dapat nilainya, kita selesaikan. 6 pangkat 2 hasilnya 36, 4 pangkat 2 hasilnya 16, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Setelah itu kita jumlahkan. 41 ditambah lagi. Setelah itu kita jumlahkan. 16 ditambah 25. 16 tambah 25 hasilnya 41. 36 dengan 41 lebih dari kah atau kurang dari kah? Ternyata kurang dari. Berarti 36 kurang dari 41. Kalau kurang dari berarti dia adalah segitiga lancip. Jadi segitiga tersebut merupakan segitiga lancip ya. Kalau kurang dari itu segitiga lancip. Sampai sini insyaallah paham ya. Kita lanjut. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya, jika sisi miring sama dengan jumlah sisi-sisi lainnya, atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ini disebut segitiga siku-siku. Jika sisi miringnya lebih dari jumlah sisi-sisi lainnya, atau C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ini disebut segitiga tumpul.
ditimpul ya, kalau lebih dari ya. Kemudian jika sisi miringnya kurang dari jumlah sisi-sisi lainnya, atau C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, disebut segitiga lancip. Jadi jika sisi miringnya kurang dari jumlah sisi-sisinya, maka ini adalah segitiga lancip. Oke, kesimpulan ini harus dipahami ya, karena akan berkelanjutan. Oke, latihan. Mungkin materi kita cukup ya untuk pertemuan pertama. Silakan latihannya dikerjakan di buku tugas, kemudian diberi pada orang tua, lalu kirim di classroom. Oke, silakan dikerjakan ya. Baik, mungkin ini aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.